Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Alia Zahra dan hari ini saya akan memaparkan materi tata hidang mengenai minuman dingin. Untuk cakupan materi, hari ini kita akan belajar tentang pengertian minuman dingin, jenis-jenis minuman dingin, teknik pembuatan minuman dingin, dan juga alat pengolahan minuman dingin. Baik, kita langsung masuk ke pengertian. Apa sih minuman dingin itu? Nah, minuman dingin adalah beragam jenis minuman yang disajikan dalam suhu rendah atau memiliki rasa yang menyegarkan. Minuman ini sangat populer karena mampu menghilangkan dahaga dan memberikan sensasi nyaman, terutama saat cuaca panas. Kemudian ada 4 jenis-jenis minuman dingin. Yang pertama itu ada stimulating, yaitu minuman yang memberikan energi seperti teh dan kopi. Nah, adakah yang tahu jenis-jenis teh dan kopi yang termasuk minuman dingin? Baik, teh yang termasuk minuman dingin ada 2, yaitu iced tea dan iced lemon tea. Untuk iced tea sendiri itu merupakan teh yang diseduh kemudian diberikan es batu. Dan untuk iced lemon tea merupakan teh yang dicampur dengan perasan lemon yang kemudian disajikan dengan es batu. Dan untuk kopi ada espresso, di mana espresso yang biasanya dinikmati panas, kemudian disajikan dingin dengan memberikan es batu dan sedikit air jika suka. Kemudian ada americano, yang merupakan kopi espresso yang dicampur air panas, kemudian dituang di atas es batu sehingga menghasilkan espresso yang dingin yang disebut americano. Kemudian cappuccino. Cappuccino merupakan campuran antara kopi dan susu yang menghasilkan perpaduan rasa antara pahit, manis, dan sedikit asam. Untuk cappuccino, pencampuran antara kopi dan susu seimbang sehingga rasa kopi tidak akan tertutupi oleh rasa susu. Kemudian ada latte. Sama dengan cappuccino, hanya saja rasanya lebih lembut dan creamy karena mendominasi di bagian susu. Kemudian ada caramel macchiato, di mana dia merupakan perpaduan antara espresso, susu, dan saus karamel. Kemudian ada vanilla latte, yaitu espresso dengan susu yang ditambah dengan ekstrak vanila. Kemudian ada cold brew, di mana kopi espresso diseduh dengan air dingin dalam waktu yang lama, sehingga akan menghasilkan rasa yang lebih lembut dan tidak asam. Kemudian yang terakhir ada affogato. Nah, affogato ini merupakan espresso panas yang dituangkan di atas es krim vanila. Kemudian berikutnya ada jenis minuman dingin yaitu nourishing, di mana dia merupakan minuman yang kaya akan nutrisi. Contohnya, seperti jus. Jus ini minuman yang diperoleh dari hasil memeras atau melumat dengan blender buah-buahan segar untuk mendapatkan sari-sari buahnya. Nah, untuk jus sendiri ini baik untuk tubuh kita karena dapat mengandung vitamin dan juga mineral yang bergizi. Untuk menjaga agar sari buah tersebut tetap segar, maka sebaiknya jus disimpan dalam ruangan yang bersuhu dingin atau 10 derajat Celcius. Kemudian di nourishing juga ada susu. Nah, susu merupakan hasil olahan dari susu sapi yang telah dipasteurisasi. Susu juga memiliki banyak nutrisi bagi tubuh kita loh. Contohnya itu, susu merupakan sumber kalsium yang baik, kaya akan protein, vitamin, dan mineral, dan juga baik untuk menjaga kesehatan kulit serta pencernaan. Nah, penyajian susu menjadi minuman dingin itu bisa melalui beragam cara. Contohnya seperti chocolate milk atau strawberry milk, atau bisa juga dibuat menjadi milkshake. Kemudian, jenis minuman dingin selanjutnya yaitu refreshing, di mana contohnya itu minumannya menyegarkan seperti air mineral buatan. Nah, air mineral buatan ini bisa seperti soft drinks, ginger ale, atau tonic soda. Yang terakhir ada mixed atau campuran dari 2 jenis minuman atau lebih. Nah, kalian sering gak sih lihat di kafe atau restoran minuman yang memiliki berbagai warna tetapi terlihat terpisah? Nah, itu merupakan mixed atau minuman campur. Nah, dalam minuman campur ini ada berbagai variasi juga, seperti mocktail, di mana mocktail ini merupakan minuman campuran jus, sirup, soft drink yang disajikan dalam cocktail glass. Kemudian ada punch,
yang merupakan minuman campuran jus, sirup, dan soft drink yang disertai dengan potongan buah segar. Lalu ada squash, yang merupakan minuman campuran air dengan bubuk yang dihasilkan dari sari buah. Sekian dari jenis-jenis minuman dingin, kita akan berlanjut ke teknik pembuatan. Nah, untuk teknik pembuatan minuman dingin ada 5. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada pouring. Minuman yang langsung disiapkan dalam gelas dan kemudian langsung dihidangkan. Untuk teknik pouring, minuman disajikan dengan dilengkapi dengan muddler atau stirrer. Kalau di bahasa Indonesia itu kita mengertinya sebagai pengaduk. Nah, kemudian ada stirring atau mixing. Minuman dingin dengan cara mengaduk bahan yang mudah dicampur. Minuman ini disajikan dengan teknik mengaduk atau dikocok langsung menggunakan gelas atau menggunakan mixing glass dan sendok panjang atau long bar spoon yang kemudian disaring dan dituangkan ke dalam gelas. Kemudian ada shake. Shake ini mencampur bahan minuman dengan teknik dikocok menggunakan shaker set yang telah diisi dengan ice cube, kemudian disaring sebelum disajikan. Kemudian ada blending. Blending merupakan teknik di mana minuman dicampur dengan cara menghaluskan bahan padat, umumnya itu buah, dan susu, es krim, atau bahan sulit larut lainnya menggunakan blender. Kemudian yang terakhir ada floating, yang merupakan membuat minuman dengan cara menuangkan bahan minuman satu persatu ke dalam gelas saji dan diberi topping, seperti whipped cream, buah, dan lain sebagainya. Nah, teknik floating ini biasanya dipakai untuk jenis minuman dingin, mix, atau minuman campuran. Kemudian ada apa aja sih alat pengolahan minuman dingin? Nah, alat pengolahan minuman dingin itu ada yang pertama shaker set, di mana shaker set ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas sebagai penutup, bagian leher sebagai penyaring, dan bagian badan sebagai pengocok. Kemudian ada spring strainer. Nah, alat ini merupakan alat menyaring es agar tidak terbawa ke dalam gelas sewaktu minuman akan dituangkan ke dalam gelas. Kemudian di sebelahnya ada can opener, yaitu alat untuk membuka tutup kaleng, dan bottle opener, yaitu alat untuk membuka tutup botol minuman yang terbuat dari kaleng. Kemudian selanjutnya ada bar knife. Nah, bar knife ini merupakan pisau untuk memotong buah-buahan atau garnish. Lalu ada ice tongs dan ice cube scoops yang tujuannya itu untuk mengambil ice cube. Perbedaannya adalah ice tongs itu untuk es yang dalam jumlah sedikit dan untuk ice cooper untuk es batu dalam jumlah besar. Kemudian ada orange squeezer yang merupakan alat untuk memeras lemon, jeruk nipis, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada funnel atau corong. Nah, ini digunakan untuk memindahkan bahan cair ke tempat lain agar tidak tumpah. Kemudian untuk gelas yang umum digunakan untuk menyajikan si minuman dingin ada tumbler glass, kemudian ada highball, dan juga ada juice glass. Tapi tidak hanya itu loh, ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan dalam penyajian dan pengolahan minuman dingin. Seperti yang pertama, gelas harus bersih dan menarik. Kemudian garnish harus segar dan menarik. Nah, untuk garnish sendiri ini bisa menggunakan irisan buah, daun mint atau daun pandan, bunga, ataupun lainnya seperti gula yang di sekeliling bibir gelas ataupun payung kecil. Kemudian untuk mencampur bahan minuman diperlukan takaran yang tepat dan jelas supaya menempatkan hasil minuman yang lezat. Kemudian untuk teknik layering, yang pertama masuk ke dalam gelas harus bahan yang konsistensinya lebih berat agar terjadi layering yang bagus dan tidak tercampur. Kemudian selalu gunakan bahan yang berkualitas baik karena kita ingin minuman dingin yang akan kita sajikan itu memiliki rasa yang lezat sehingga gunakan bahan yang berkualitas. Kemudian juga setelah menggunakan alat-alat tersebut harus dibersihkan dari sisa atau ampas minuman. Contohnya itu seperti blender, kayak sehabis memblender jus, itu kita harus membersihkan ampasnya. Langsung dibersihkan, jangan dibiarkan, langsung dibersihkan agar mempermudah dan mempersingkat waktu dan juga untuk menjaga agar alat tersebut awet. Kemudian juga untuk glassware,
Setelah dicuci itu harus langsung dikeringkan agar tidak berbecak putih. Kemudian dipisahkan antara yang bertangkai dan juga yang tidak, serta menyesuaikan dengan ukuran yang kemudian itu bisa mempermudah penataan dan juga perawatannya. Dan yang terakhir, untuk alat-alat dari logam sebaiknya itu dikeringkan terlebih dahulu setelah dicuci agar tidak menimbulkan karat dan kerusakan pada alat-alat tersebut. Sekian presentasi mengenai minuman dingin. Nah, selanjutnya itu mari kita berdiskusi dengan membentuk kelompok yang kemudian akan membuat satu rancangan produk dengan memberikan detail jenis serta teknik dari dan atlat yang akan digunakan. Contohnya itu seperti mau membuat es leboh timun tetapi menjadi es leboh timun yang fancy. Nah, berikan detail jenis minuman apa yang es leboh timun tersebut bisa masuk. Kemudian teknik dan alat apa yang akan digunakan untuk pembuatan es leboh timun tersebut. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.